Saya berpendapat maksudnya tiada lain adalah agar kita umat Islam lebih memanusiawikan diri kita sendiri, karena puasa dengan segala keistimewaannya dan dikenal sebagai bulan riyadhah, bulan latihan, dan latihannya itu bukan sekedar latihan fisik, melainkan latihan ruhani. Sehingga pertanyaan berikutnya, sanggupkah Ramadan menjadikan diri kita sebagai manusia seutuhnya? Mari kita lihat pertanyaan ini, relevansinya dengan pertanyaan tadi. Ekstrimnya saya ingin menggambarkannya dengan katakanlah sapi begitu. Kalau lihat sapi selama hidupnya, dari pagi sampai pagi lagi itu makan. Kalau dikasih makan pagi, nanti malam harinya memamah dia. Demikian juga kerbau biasanya begitu, memamah, makan terus. Perhatikan dengan baik oleh kita, hewan-hewan tersebut tidak sempat beribadah seperti kita. Itulah kelebihannya manusia dari hewan. Jadi kita tidak hanya makan dan minum di bulan Ramadan ini, khususnya pada waktu imsak kita tidak makan dan tidak minum. Bahkan jangankan yang haram, yang halal saja pada saat imsak itu kita tidak sentuh. Kapan imsak itu? Imsak itu adanya bukan jam 10 menit sebelum subuh, bukan. Imsak itu waktunya sejak subuh sampai maghrib, itu namanya waktu imsak. Karena sepenuhnya puasa itu imsak, menahan diri dari yang membatalkan. Memang betul sih, 10 menit lagi mau subuh nih, kita siap-siap imsak, betul. Itu masuk waktu imsak. Waktunya imsak itu rentangnya adalah sejak fajar sampai ghurubus syams, sampai sejak tenggelamnya matahari. Itulah imsak. Apa yang dilakukan dalam imsak? Imsak itu adalah menahan diri dari yang membatalkan. Pada saat kita melakukan imsak itu, jangankan yang halal, makanan dan minuman yang kita miliki, melainkan juga, maksud saya, jangankan yang haram, yang tidak kita miliki, yang bukan hak kita, yang kita miliki saja, yang hak kita saja kita tidak sentuh. Ini memberi pelajaran bagi kita bahwa puasa hendaknya memberi kita bukan sekedar input, tapi sampai impact. Kalau dilihat dari manajerial, memang seharusnya setiap ibadah dalam Islam itu tidak hanya sekedar input berhentinya, tapi sampai impact. Kalau kita lihat dalam sistem manajerial itu dikenal prosesnya ada input, ada proses, ada output, ada outcome, ada benefit, dan terakhir impact. Dan Islam itu ibadahnya menghendaki pada level impact. Ada level impact khusus untuk saum ini. Apa output dari saum? Sebutlah sahur. Sahur itu inputnya. Di dalamnya termasuk niat puasa sebelum fajar tiba. Prosesnya adalah menahan imsak sepanjang waktu imsak tadi, dari subuh sampai maghrib. Dan ketika berbuka, kita berarti menyelesaikan saum. Itulah output. Apakah puas? Puasa kita hanya sampai output? Itu justru yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Banyak di antara kita yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaganya saja, tapi berarti tidak memperoleh ruhaninya.
Ini tantangan bagi kita. Karena itu berpuasa hendaklah menjadi kita penuh dengan kesadaran melaksanakannya, agar puasa tidak hanya sebatas selesai waktu maghrib berbuka hanya sampai output. Kita tingkatkan sekarang puasa kita sampai level outcome. Apa itu outcome? Mungkin diantaranya shaimin dan shaimat dengan berpuasa jiwa menjadi tenang. Outcome-nya adalah jiwa menjadi tenang, menjadi orang penyabar, gitu ya. Itulah outcome dari puasa. Mungkin berbeda-beda di antara kita. Syukur meningkat lagi ke level benefit yang dirasakan oleh kita. Apa keuntungan dari berpuasa? Misalnya mungkin di antara kita benefitnya berupa usahanya tambah gampang, misalnya rizkinya tambah banyak, silakan saja. Dari berkah puasa kita memperoleh benefit. Tapi lebih dari itu diharapkan seperti ibadah lain, puasa juga hendaknya sampai kepada level impact. Apa itu puncak dari pencapaian berpuasa, impact berpuasa? Kalau sholat itu impact yang diharapkan adalah pencapaian tertinggi dari impact sholat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat hendaknya dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Orang sholat pastinya tidak mau korupsi. Orang sholat pastinya mau nggak maling, nggak mau menyakiti tetangga, nggak mau nyontek kalau di kampus ya, mahasiswa misalnya, nggak mau memanfaatkan chat GPT secara tidak jujur. Zaman sekarang kan gitu tuh, bikin makalah pakai chat GPT, ngakunya bikin sendiri, padahal itu chat GPT. Itu bagian dari ujian, ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat pasti tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Demikian pula puasa, impactnya apa? Kalau di dalam teksnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau sebaik-baik manusia adalah takwa, orang takwa, maka cara pencapaiannya itu adalah dengan berpuasa. Walaupun seluruh ibadah adalah membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang bertakwa tentu saja tunduk patuh selalu apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan selalu berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi selama 1 bulan ini, mari kita jadikan puasa bukan sekedar rutinitas untuk menyelesaikan puasa dalam pengertian output tadi, tapi kita teruskan perolehan kita hendaknya dari berpuasa hingga ke outcome, benefit, bahkan impact. Yang paling penting dalam konteks kehidupan sosial, impact dari berpuasa tentu adalah solidaritas sosial, misalnya ya, mencegah hal-hal yang mungkar di sekitar kita, ya, tetap mengusung kejujuran dalam interaksi sosial, karena itulah yang diajarkan dalam berpuasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian tarawih. Semoga memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat.